Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sayang dari saya. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan ada seseorang yang terus menunggu kabar darimu. Okey teman-teman, kita langsung saja ke bacaan umum hari ini ya. Seperti apa energi dia? Seseorang yang terus-menerus menunggu sebuah kabar berita darimu. Kita lihatkan ya, seperti apa energi dia. Seseorang yang terus-menerus menunggu sebuah kabar berita darimu. Wow, teman-teman, dengan kemunculan kompas ini ya, saya merasakan seperti seseorang yang sedang tidak tentu arah. Ataupun kamu berdealing ya, dari awal lagi, berkaitan dengan energi seseorang yang sebenarnya tidak tahu ya arah tuju ataupun tujuan hidupnya. Seseorang yang tidak tentu arah. Entah mengapa ya, di saat memandang kartu ini saya menangkap gambaran yang seperti itu ya. Sebenarnya energinya banyak. Kamu boleh sesuaikan energinya dengan kamu ya, dengan kondisi kamu. Tetapi ini energi pertama yang saya rasakan. Seseorang yang masih lagi mencari sebuah arah tuju dalam hidupnya. Orang yang tidak tentu arah dan belum menentukan arah dan tujuan hidupnya. Seperti di saat dia mengenali kamu, menjalankan sebuah kehidupan dengan kamu ya, kamu sesuaikan. Ada kondisi di mana hatinya seperti tidak menentu. Belum benar-benar tetap akan sesuatu yang diinginkannya. Nah, saya menangkap gambaran yang seperti itu ya. Energi kedua teman-teman, saya menangkap gambaran kamu sebenarnya tidak tahu ya, kamu berdealing dengan siapa. Kamu mungkin jatuh cinta banget sama dia, tetapi teman-teman, kamu belum benar-benar mengetahui latar belakangnya. Apa yang disembunyikannya, apakah dia bersikap jujur dengan kamu, dan sebagainya. Nah, ini teman-teman ya, energi yang dapat saya rasakan dari kartu ini. Kita lihat lagi teman-teman ya, dengan kemunculan Clover. Wow, di sini teman-teman jelas terlihat ya, seperti beberapa di antara kalian ya, ini mungkin koneksi hubungan yang memiliki sedikit kesempatan untuk bersama. Energi lain yang saya rasakan di sini, mungkin ini sempat menarik energi hubungan yang juga beresiko ya teman-teman. Sesuatu yang boleh dikatakan gambling, ataupun kamu berdealing dengan seseorang yang dari segi keuangannya. Nah, ini apabila bersebelahan dengan kondisi yang tidak menentu, mungkin teman-temannya sempat menarik energi seseorang yang belum memiliki kestabilan dari segi kondisi keuangannya. Atau hubungan yang sedang kamu jalankan adalah hubungan yang tidak begitu banyak memberikan kamu kesempatan, ataupun hubungan yang boleh dikatakan beresiko, seperti itu ya. Nah, di sini jelas terlihat ya, kalian berdua banyak berkomunikasi ketimbang pertemuan. Nah, ini lebih ke arah textingan ya, berhubungan di social media, cinta yang boleh dikatakan cinta online, tetapi belum benar-benar bertemu atau belum mendapatkan kesempatan untuk bertemu. Kamu sesuaikan. Dan seperti ada keinginan yang cukup kuat untuk berkomunikasi dengan kamu, tetapi teman-teman, nah ini ya, gabungan ketiga-tiga kartu ini, seseorang yang menunggu dan menunggu, tetapi tetap saja belum mendapatkan kabar darimu. Nah, kesempatannya begitu kecil, kondisi yang tidak menentu untuk kembali berkomunikasi dengan kamu. Wow, teman-teman, saya merasakan ada sesuatu yang sedang dianalisakannya. Ataupun mungkin ada sesuatu yang kamu terlepas pandang berkaitan dengan energi hubungan ini atau orang ini. Teman-teman, di saat kamu berbicara dengannya, berbijaksanalah untuk menarik ataupun mengenal pasti apa yang diungkapkannya, apa yang tersembunyi di balik ungkapan-ungkapannya. Dengan kemunculan kartu ini ya, kartu angka ke-44 ini teman-teman ya, saya menangkap seperti ada sesuatu yang kamu terlepas pandang ya, sesuatu yang tidak dianalisa dengan baik, yang berkaitan dengan, contohnya begini ya, kode-kode atau signalnya sudah terlihat jelas melalui perbualan kalian. Tetapi mungkin kerana kamu terlalu mencintainya, kamu terlepas dengar, terlepas pandang. Ada sesuatu yang perlu diperhatikan dengan lebih baik lagi. Nah, dengan keluarnya kartu ini ya, kanta pembesar ini teman-teman ya, ada sesuatu yang tidak kamu lihat dengan baik. Seperti itu ya. Kita lihat lagi.
energi seseorang yang terus-menerus menunggu kabar darimu. Wow, teman-teman, ini seperti kondisi di mana banyak waktu telah pun berlalu ya. Dengan kemunculan time ini, banyak waktu telah berlalu ataupun hubungan kamu dan dia memang sudah lama berjalan. Di sini teman-teman, indikasi time ini mengindikasikan seseorang yang sudah cukup lama menanti sebuah kesempatan untuk kembali berkomunikasi dengan kamu. Saya tidak tahu teman-teman di awal hubungan siapa yang membatasi siapa. Tetapi seiring berjalannya waktu, mungkin ya detik ini kamu yang membatasi dirinya. Kemunculan time juga mengindikasikan kesabaran dari seseorang yang masih lagi menanti sebuah kabar berita darimu. Banyak waktu yang telah berlalu di sini. Ataupun hubungan kamu dan dia memang sudah lama berjalan, tetapi arah tuju hubungan ini memang tidak menentu. Nah, apatah lagi jikalau hubungan ini ya hanya difokuskan ke arah berkomunikasi. Mungkin belum sempat bertemu, maka kamu benar-benar tidak tahu dengan siapa kamu berdealing. Nah, begitu energinya ya. Okey teman-teman, beberapa di antara kamu di sini mungkin berdealing dengan seseorang yang berjarak jauh atau detik ini kalian terpisah melalui jarak. Tempat tinggal yang agak jauh ya, mungkin orang yang bukan orang kita ya, orang yang di luar pulau, di luar kota, mungkin juga orang di luar negara, bukan penduduk tempatan, bukan orang kita, foreigner seperti itu ya. Ataupun teman-teman, kamu mungkin detik ini berpisah dengannya. Dengan kemunculan ship ini juga, saya sempat menarik energi yang sempat datang dan sempat pergi daripada hubungan ini. Mungkin juga dia orang kita, tetapi orang yang sempat pergi meninggalkan kamu. Seperti itu ya. Nah, ini hubungan jarak jauh ataupun orang yang datang dan pergi dari hidupmu. Kita coba lihatkan lagi di sini teman-teman. Seperti apa energi dia ke kamu saat ini? Seseorang yang menunggu dan menunggu, tapi tetap saja belum ada kabar berita darimu. Seperti apa energi dia ke kamu saat ini? Seseorang yang sabar menanti sebuah kabar berita atau textingan dari kamu. Seperti apa energi dia ke kamu saat ini secara keseluruhannya? Wow, teman-teman. Seperti kamu, teman-teman ya, saya menangkap gambaran seseorang yang benar-benar sedang menganalisa situasi hubungan ini. Dia merasakan kamu menjadi semakin pintar, semakin knowledgeable ya, semakin berilmu pengetahuan dan mulai menjadi seseorang yang boleh dikatakan mulai berrahasia, mulai tertutup, tidak lagi berbicara seperti dulu atau mungkin ada hal-hal yang kamu semakin tutupin darinya. Setelah kamu mendapatkan sebuah pengetahuan, sebuah kesedaran, kamu mulai menjadi orang yang cukup berbeza. Menurutnya teman-teman, kamu menjadi orang yang sangat tertutup. Detik ini energinya kepada kamu sedang benar-benar menganalisa, mencari tahu, merencanakan atau mencari tahu ya apa yang sedang terjadi di antara kalian berdua. Teman-teman, ada kondisi di mana ya di saat kamu mendiamkannya, saya juga merasakan dia seolah-olah ya tidak bertindak apa-apa. Mungkin ini kerana kartu ini ya apabila diletakkan bersebelahan dengan kompas ini ya, saya menangkap seperti jikalau dia adalah seseorang yang tidak tahu arah tujunya, maka agak sulit untuk dia bersikap terbuka dengan kamu atau merencanakan sesuatu. Maka apa yang dapat dia lakukan saat ini hanyalah mampu untuk menganalisa apa yang sedang terjadi. Apa pun yang direncanakannya itu tidak bisa dieksekusikan kerana ini mungkin berkaitan dengan kesempatan yang tidak didapatkan atau kondisi kamu, energi kamu ke dia yang agak menyulitkan bagi dia bertindak. Seperti itu ya. Saya menangkap dia merasakan kamu ini ya semakin tertutup, semakin sukar untuk digapai, semakin sukar untuk dihubungi dan sebagainya. Atau mungkin ya ada yang memblokir si dia, seperti itu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Seperti apa energi kamu ke dia saat ini? Apakah benar kamu sedang dalam kondisi tertutup, tidak mahu berkomunikasi, atau kamu sekedar mendiamkan diri? Kita lihatkan ya. Okey teman-teman, di sini ada kartu Garden ya. Saya menangkap gambaran seperti, maaf teman-teman, ini bukan kartu Garden ya. Angkanya 43. Saya menangkap ada kondisi, gambarannya adalah gambaran labyrinth, sesuatu yang complicated. Nah, kamu lihat ya, dia berjalan ke sini, kamu berjalan ke sini, saling berpapasan tetapi tidak bertatapan ya, tidak bertatapan mata, seolah-olah walaupun sempat berpapasan, kamu tidak melihat dia, dia tidak melihat kamu.
Menurut kamu teman-teman ya, ini kondisi yang agak rumit. Kondisi hubungan yang amat sulit untuk dijalankan, kondisi hubungan yang complicated dan sukar menemukan titik tengahnya. Untuk kalian bertemu saja itu amat sulit banget. Saya menangkap gambarannya, kamu dan dia seperti sedang cuba sedaya upaya mungkin untuk bertemu, untuk meleraikan sesuatu. Ataupun kalian ya semakin ke sini merasakan tidak ada persamaan dan gagal mencapai persefahaman tersebut. Seolah-olah ya, semakin ke sini, semakin menjalankan koneksi ini, kamu mulai tersedar ya, menyedari bahawa cara kamu berfikir, sudut pandang kamu dan dia itu berbeza sekali. Sehingga kalian berdua gagal paham, gagal menemukan titik tengah, dan di sini seperti hubungan ini semakin ke depannya, semakin rumit untuk diteruskan. Dengan kemunculan labyrinth ini teman-teman ya, ini seperti sebuah maze ya, di mana kamu perlu benar-benar mendapatkan atau mendengarkan intuisi untuk menemukan jalan keluarnya. Seperti apa pun yang kalian cuba lakukan, ini seperti energi di mana agak sulit untuk bertemu. In other words, sulit menemukan titik tengah ya. Seperti kamu dengan dia, seiring berjalannya waktu, gagal paham terhadap satu sama lainnya. Nah, saya menarik energi yang seperti itu. Semakin dijalankan, semakin rumit. Maka di sini teman-teman, walaupun sudah banyak waktu yang berlalu ya, kamu merasakan seolah-olah kamu mulai, it's like wasting your time ya. Banyak menghabiskan waktumu, banyak menghabiskan waktunya. Tetapi tidak menemukan sesuatu yang solid ya, sesuatu yang menjanjikan. Wow, teman-teman, saya menangkap gambaran. Beberapa di antara kamu merasakan sosok ini ya sempat menyakiti kamu, sempat memutuskan hubungan, kondisi yang berlaku begitu pantas. Dengan kemunculan Scythe, teman-teman, ada gambaran di mana sesuatu terjadi tanpa kamu duga. Mungkin ya, kamu dan dia sempat putus, terjadi sebuah konflik, perdebatan yang berlaku secara tiba-tiba. Kondisi di mana orang ini sempat menyakiti kamu melalui kata-katanya. Ada hubungan yang terputus di sini. Sama ada baru putus ataupun mungkin sudah lama putus ya. Hubungan yang sudah lama selesai. Begitu ya. Kamu sesuaikan. Kartu-kartu ini menarik energi siapa? Nah, teman-teman, bear in mind, ini adalah bacaan umum. Kartu ini boleh diinterpretasikan dengan pelbagai cara. Nah, contohnya ya, walaupun saya seorang tarot reader, mungkin gagal untuk mendeskripsikan kartu ini bersesuaian dengan energimu. Tetapi jikalau kamu bijak, kamu bisa mendeskripsikan energi daripada kartu ini dengan energi kamu. Nah, bacaan umum akan menarik energi banyak orang. Maka kamu ambil yang sesuai sahaja. Nah, jikalau saya gagal ya, contohnya, gagal untuk menggambarkan dengan jelas energi Scythe ini contohnya. Nah, kamu tahu ya, Scythe itu kan tajam. Jikalau dipotongkan sakit, teman-teman, maka ada kondisi yang cukup menyakitkan. Ada kondisi yang cukup sangat memedihkan hati kamu ya. Kondisi yang berlaku secara tiba-tiba. Ada energi yang putus di sini. Sama ada baru putus ataupun sudah lama putus. Energi lain yang sempat saya rasakan teman-teman ya, perhubungan kamu dengan si dia. Ada limitasinya, ada limitnya. Saya tidak tahu apakah kamu yang membatasi pergerakan kamu ke dia atau orang ini sempat membatasi pergerakannya kepada kamu. Contohnya, jikalau dia tertarik banget ingin berkomunikasi, ada kalanya dia akan membatasi diri. Nah, energinya banyak, maka impossible ya untuk saya mendeskripsikan semua energinya. Maka teman-teman, kalian adalah orang yang bijak. Sesuaikan energi ini dengan hubungan masing-masing ya. Tidak semua energi itu dapat saya jelaskan. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya. Ada kalanya sebagai seorang tarot reader ya, saya juga gagal teman-teman ya. Saya akui saya juga gagal untuk menggambarkan energi ini sepenuhnya. Nah, kalian perlu melihatkan kepada faktor-faktornya. Sewaktu membuat bacaan teman-teman, cuaca kita ini kan panas. Ada kalanya sewaktu membuat pembacaan ya, seperti pembacaan sebelum ini ya, saya mungkin akan diganggu oleh lalat ya, semut-semut ataupun cuaca yang panas. Maka ini sangat mengganggu fokus saya. Maka teman-teman, jikalau ada hal yang tidak saya jelaskan, nah kalian berbijaksanalah untuk menarik energi ini dengan tepat ya. Okey teman-teman, sebentar tadi ya,
belum sempat shuffle ya, ada kartu yang sudah mengindikasikan energi seseorang yang sangat mementingkan diri. A selfish person, orang yang egois banget. Teman-teman, saya tidak mengambil kartu itu ya, kerana saya belum sempat menshuffle-nya, tetapi kartu itu terbuka, saya bacakan sahaja. Apakah ada kemungkinan kalian berdealing dengan seseorang yang sangat egois mementingkan diri? Okey, let's see ciri-cirinya ya. Okey teman-teman, beberapa di antara kamu dan dia, seseorang yang dibuat tertunggu-tunggu akan sebuah kabar berita darimu. Nah, ini permulaan. Masih lagi di tahap pendekatan. Kamu yang baru mengenalinya, belum cukup mengenali hati budi masing-masing. Mungkin di sini teman-teman sempat menarik energi hubungan baru. Atau teman-teman, jikalau ini menarik hubungan lama. Dua energi berbeza ya. Sama ada menarik hubungan baru. Jikalau menarik energi hubungan lama, permulaan. It means a start, a new beginning. Seseorang yang mulai sedar akan sesuatu tentang kamu. Seseorang yang mulai tersedar akan sesuatu tentang hubungan ini. Baru disedarkan. Seperti itu ya. Atau seseorang yang ingin memperbaharui. Permulaan juga mengindikasikan renewal of a relationship. Seseorang yang ingin memperbaharui hubungan kalian. Teman-teman, beberapa di antara kamu ya, berdealing dengan seseorang yang keanak-anakan. Ketidakdewasaan. Nah, apabila berbicara mengenai immaturity, teman-teman, ini bisa menarik usia ya, apa sahaja. Tidak semestinya yang seumuran lebih tua dari kamu itu sudah mature ya, tidak semestinya. Yang lebih muda dari kamu itu juga tidak semestinya keanak-anakan. Maturity ini teman-teman, ini terpulang kepada energi mereka masing-masing ya. Dan menurut saya, jikalau kita semua belajar setiap hari, maka teman-teman boleh dikatakan kita semua ya memiliki energi ketidakdewasaan in our own way, dengan cara yang tersendiri. Di sini teman-teman, kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang berjiwa keanak-anakan ya, masih lagi berjiwa muda, atau mungkin ada yang menarik energi seumuran atau lebih muda dari kamu. Di sini teman-teman ada yang lebih tua ya, tetapi saya menangkap semakin tua, semakin berusia, sikap dan perangainya, nah, semakin keanak-anakan. Kesyukuran. Orang ini orang yang sangat grateful, sangat penuh dengan kesyukuran, sangat bersyukur dengan apapun yang dimilikinya. Sangat bersyukur dengan kehadiran kamu, sangat bersyukur dengan kasih sayang yang kamu tunjukkan. Nah, di sini teman-teman, ciri-ciri yang lainnya tiada ikatan sah. Nah, ini mungkin ya sempat menarik energi hubungan tanpa status. Seperti saya katakan tadi ya, masih lagi di tahap pendekatan. Kita lihat lagi di sini ya. Kamu dan dia, beberapa di antara kalian yang menonton di sini mungkin sempat bekerja sama dengannya. Nah, ini mungkin sempat menarik ya energi rakan sekerja, rakan bisnes, seseorang yang pernah bekerja sama dengan kamu. Kamu sesuaikan ya. Teman-teman, tidak semua kartu yang terbuka ini ya akan resonate dengan kamu. Sekali lagi, bear in mind. Teman-teman, kamu perlu sedar ya, bacaan umum akan menarik energi siapa sahaja yang menontonnya. Maka kamu hanya perlu ambil energi yang resonate dengan kamu. Kita lihat lagi ciri-ciri yang lain, transformasi. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, energi yang mulai bertransformasi, ada banyak kaitan dengan kartu permulaan tadi, kartu ini ya. Teman-teman, di sini dengan energi transformasi, saya menangkap ada perubahan sikap, perubahan pemikiran, perubahan hidup dari seseorang ini yang mulai tersedar. Apabila seseorang mulai bertransformasi, banyak yang akan disedarkannya. Di sini termasuklah kesedaran terhadap hubungan kalian. Teman-teman, kemunculan transformasi ya, tidak menutup kemungkinan menarik energi orang masa lalu kamu, energi mantan kamu, yang mungkin gagal move on, masih memikirkan kamu ya, sehinggalah hari ini walaupun kalian mungkin tidak lagi mengabari. Semakin tidak mengabari, semakin tidak berkomunikasi, dia semakin memikirkan kamu. Tidak semestinya orang masa lalu kamu telah melupakan kamu. Mungkin kamu yang mulai ya, atau telah melupakannya. Tetapi teman-teman, kita tidak pernah akan tahu ya. Okey guys. Nah, di sini teman-teman menarik ciri-ciri seseorang yang banyak perbedaannya dengan kamu di sini. Perbedaan apa saja? Nah, kamu sesuaikan. Perbedaan usia, budaya, keyakinan, keagamaan, perbedaan apa sahaja teman-teman ya, banyak perbedaannya dengan kamu. Okey teman-teman, setelah melihat sedikit sebanyak ke arah ciri-cirinya, kini kita ke tema readingan hari ini. Pertanyaan selanjutnya, kenapa dia terus-menerus menunggu kabar darimu?
Mengapa seseorang ini terus-menerus menunggu sebuah kabar darimu? Apa yang membuatkan dia tertunggu-tunggu akan sebuah kabar darimu? Kenapa dia terus-menerus menunggu sebuah kabar darimu? Apa yang membuatkannya terus-menerus menunggu kabar darimu? Atau perbualan, komunikasi dari kamu ya? Kita lihatkan. Wow, teman-teman, mysticism. Daripada kartu ini hari ini, teman-teman ya, saya menarik energi yang cukup berbeza. Nah, ini bukan berbicara sekadar ke arah mistik ya, sesuatu yang di luar nalar kita, tetapi saya lebih menangkap gambaran kesedihan. Seseorang yang menjadi semakin tertutup, semakin misterius, semakin tidak menentu, semakin seperti menyerap diri ya. Saya tidak tahu perkataan yang tepat, seseorang yang pulling away, seolah-olah merasakan apa pun dilakukannya mungkin gagal untuk mendapatkan perhatian kamu. Semakin ditunggu, semakin berpasrah, semakin menanti, semakin berputus asa. Nah, dia mungkin cuba mengikat kamu secara doa-doanya, tetapi masih gagal menemukan jalan untuk mengarahkan energi kamu kembali berkomunikasi dengannya. Semakin dinanti-nanti, semakin ditunggu-tunggu, banyak waktu yang telah berjalan. Tetapi teman-teman masih belum mendapat kabar berita darimu. Semakin ke sini, menurutnya, kamu semakin misterius. Nah, ini kan gagal bertemu. Kamu lihat ya, melalui kartu labyrinth ini, kamu ke depan, dia ke belakang, kamu ke kiri, dia ke kanan. Sempat berpapasan, tetapi mata kalian tidak memandang ke arah satu sama lainnya. Again ya, ini seperti so near yet so far. Padahal sudah dekat, tetapi masih tidak melihat satu sama lainnya. Teman-teman mungkin juga ya, bukan semua energi di sini energi long distance relationship. Mungkin juga kalian berdekatan, tetapi itu tidak menjaminkan pertemuan di antara empat mata. Maka di sini teman-teman, semakin menanti, dia menjadi semakin tidak menentu, merasakan diri kamu semakin misterius. Kamu tahu teman-teman, semakin kamu misterius, dia akan terus menanti kabar berita darimu. Kerana secara law of attraction, semakin kamu menghindar, semakin kamu menjadi misterius, ini akan memicu sebuah kehendak, keinginan di hatinya untuk mencari tahu. Curiosity kills the cat. Teman-teman, begitu juga dengan kita ya. Apabila kita tidak dilayan, kita tidak diperhatikan, itu akan memicu kita untuk mencari tahu. Maka sisi misterius kamu membuatkan dia terus menunggu kabar berita darimu. Seperti itu ya. Kita lihat lagi teman-teman. Mengapa dia terus-menerus menunggu kabar berita darimu? Selain daripada sisi misterius kamu, kita lihatkan lagi ya. Gratitude. Teman-teman, kamu sempat membantunya. Kamu banyak membantunya. Nah, ini kartu yang keluar ya, 2 kali ya. Gratitude, kesyukuran. Seseorang ini masih lagi mengingati segala kebaikan kamu. Segala sesuatu yang kamu taburkan. Walaupun mungkin detik ini kalian sempat jedah, sempat putus, itu tidak berarti memori yang kamu tinggalkan menyakitkan dia. Tidak seperti itu. Jangan sesekali teman-teman ya, apabila mengalami hubungan yang gagal, jangan sesekali berpikir kamu meninggalkan memori yang sangat menyakitkan untuk si dia. Lihat ke dalam diri kamu. You know who you are. Kamu mengetahui dan mengenali diri kamu lebih dari orang lain. Maka jikalau sebuah kebaikan yang kamu taburkan, maka walaupun kalian tidak bersama, tidak lagi berkomunikasi, dia masih lagi mengenang akan kebaikan kamu, kesabaran kamu, pengorbanan kamu. Membuatkan dia merasakan teman-teman, kesabaran ini pantas ya, pantas untuk diteruskan. Kerana dia tahu teman-teman, dia berdilin dengan seseorang yang baik seperti kamu. Kamu tahu teman-teman, orang ini sangat bersyukur ya, mengenang kembali momen kebersamaan dengan kamu, hal-hal yang baik yang telah kamu taburkan. Kamu banyak berkorban untuknya. Nah, ini melalui apa saja ya, investasi melalui waktu, keuangan dan sebagainya. Maka teman-teman, saya merasakannya ada momen-momen di mana ya, di waktu sulitnya, di saat keterpurukannya, di saat titik terendahnya, kamu berada di sampingnya, mengharungi segala sesuatu bersama. Maka walaupun hubungan ini tidak sempat jadi ya, dia masih lagi mengenang kebaikan kamu. Nah teman-teman, kebaikan kamu itu seperti apa? Coba kamu pikirkan. Ini kan bacaan umum ya. Maka kamu sesuaikan dengan energi kamu. Kamu tahu apa yang telah kamu lakukan. Kamu tahu apa yang sudah kamu taburkan. Maka dengan kebaikan seperti ini teman-teman,
dia masih akan tetap sabar menantimu. Kita lihat lagi ya, mengapa dia terus-menerus menunggu kabar berita dari kamu. Self-worth, teman-teman. Ini seperti sesuatu yang berkaitan dengan nilai diri kita ya. Saya menangkap gambaran daripada gambar di kartu ini. Semakin dia menyedari dan mendapatkan kesedaran itu, dia mulai merasakan bahawa dia mungkin tidak sempat benar-benar menghargai kamu di saat kamu di sampingnya. Tetapi apabila kerusi ini mulai kosong, kamu tidak lagi berdekatan dengan dirinya, dia mulai menjadi tidak menentu. Jikalau tidak ada orang yang memperhatikannya, tidak ada orang yang memberikan kasih sayang, dia perlu melihat ke dalam dirinya. Teman-teman, ini di sini ya, dengan kemunculan self-worth, ada pertanyaan yang diacukan kepada dirinya. Mengapa dia tidak menghargai ya di saat seseorang benar-benar memperhatikannya? Padahal apakah dia pantas untuk mendapatkan seseorang seperti kamu? Nah, ini yang sedang dipersoalkannya. Kamu tahu teman-teman, kartu-kartu yang keluar tadi ya, ini kartu ketiga ya, banyak mengindikasikan energinya yang sedang merenung. Introspeksi diri, merenungkan ke dalam. Nah, bangku atau kerusi ini mulai kosong. Apabila mulai kosong, baru merasakan kehilangan seseorang. Dia mulai question ya, mempersoalkan dirinya sendiri. Apakah dia ini pantas mendapatkan seseorang seperti kamu? Mengapa tidak dihargai dari mula lagi? Mengapa hanya belajar menghargai di saat kerusi ini mulai kosong? Teman-teman, ini ada energi seseorang yang mulai merasakan keterpurukan, keseorangan, kesepian dan sebagainya. Dan dia terus menerus ya menunggu kabarmu, kerana seperti I'm reserving the seat ya. Reserve itu apa teman-teman dalam bahasa kita ya? Seperti mengkhususkan tempat duduk ini ya untuk seseorang yang special seperti kamu ya. Seperti dia reserve ya kerusi ini, bangku ini untuk orang-orang yang tertentu sahaja. Dia tidak pernah menggantikan posisi kamu. Dia masih menanti kabar berita dari kamu dengan harapan kamu akan pulang ke kerusi ini. Seseorang yang merasakan tidak ada orang lain yang layak ya untuk duduk di kerusi ini selain kamu. Nah, ini teman-teman, kamu mungkin tidak sempat menghargai dirimu sendiri, tetapi setelah kamu mengabaikannya. Nah, ini teman-teman, seseorang yang mulai belajar menghargai kamu di sini. Impartiality. Teman-teman, saya menangkap gambaran mungkin beberapa di antara kamu dan dia. Saya tidak tahu ya, kerana ini bacaan umum, sekali lagi menarik energi hubungan apa saja. Apakah ada sesuatu yang perlu diimbanginya? Dia menanti kamu kerana dia perlu mengimbangi sesuatu. Maka dengan kemunculan kartu ini teman-teman ya, saya tidak merasakan dia menyalahkan kamu. Ada sesuatu yang perlu diseimbangkan yang berkaitan dengan keluarganya, karirnya, orang tuanya, atau mungkin jikalau melibatkan pihak ketiga ya, dia perlu mengimbangi energi kamu dan yang lainnya demi bersikap adil. Nah, ini teman-teman, dia tidak menyalahkan kamu, maka dia akan terus-menerus menunggu sebuah kabar berita darimu kerana dia tahu selagi kamu mengambil waktu untuk kontak kembali ya, menghubungi kembali, ada momen di mana dari pihaknya dia perlu mengimbangi segala sesuatu yang tidak ada kaitan dengan kamu. Maka ini bukan completely ya kesilapan atau kesalahan kamu di sini. Demi mengimbangi hubungan kalian, maka dia akan tetap menanti, penuh kesabaran menanti ya sebuah kabar berita dari kamu untuk mengimbangi hubungan kalian dan untuk bertindak yang benar, bertindak adil. Seperti itu ya. Kita lihat lagi. Kenapa dia terus-menerus menunggu kabarmu? Wow, teman-teman. Kerana menurut saya pencariannya sudah tamat. Quest berbicara mengenai sebuah pencarian. Teman-teman, orang ini seperti telah menemukan apa yang diinginkan dan dia tidak perlu lagi terus mencari. Sebelum dia mengenali kamu, dia mungkin tidak tentu arah, tidak tahu apa mahunya. Tetapi setelah sesuatu terjadi di antara kalian berdua, dia menyedari pencariannya tamat di sini. Teman-teman, kamu adalah orang yang diinginkan. Dia tidak perlu mencari lagi. Yang diinginkan itu adalah kamu. Kebahagiaan itu datangnya dari kamu. Maka jikalau sisi pencariannya tamat di sini, wajarlah dia akan terus menanti dan menunggu kabar berita darimu. Isolation. Teman-teman, detik ini saya menangkap gambaran ya. Seseorang ini terus menunggu kabar berita darimu, entah siapa yang isolation ya, yang mulai menarik diri di sini. Mungkin dia merasakan kamu tidak mahu diganggu, atau mungkin ya di awal hubungan kalian dia sempat menarik diri.
Maka jikalau ada kondisi yang vice versa, maka wajarlah teman-teman dia akan terus menanti, menunggu sebuah kabar berita dari kamu sehinggalah kamu siap untuk bertemu. Teman-teman, sewaktu memandang ke arah kartu ini ya, saya juga sempat merasakan energi, saya tidak tahu ya, walaupun perkataan yang tertera ini isolation, kamu bisa mendeskripsikan ya kartu ini apa saja. Tetapi menurut firasat atau intuisi saya, melalui kartu isolation, jika orang ini sempat menghindar kamu, menghilangkan diri, sengaja seperti menyembunyikan diri selama ini ya, melalui kartu ini menurut saya, dia terlalu berpuas diri, terlalu yakin akan posisinya yang baik-baik aja, tidak perlu berusaha atau melakukan apa-apa. Maka isolation sedikit sebanyak memberikan saya gambaran seseorang yang tidak perlu berusaha untuk memenangkan hati kamu. Taking things for granted ya. Seseorang yang merasakan posisinya baik-baik saja, tidak perlu berusaha apa-apa. Tetapi teman-teman, seiring berjalannya waktu, nah ini ya, ini padahnya. Ada harga yang perlu dibayar di sini. Apabila dia merasakan yakin yang posisinya baik-baik saja, yang terjadi akhirnya terpaksa hidup seorang diri. Mungkin kamu yang di sini yang menarik diri atau mulai mendiamkan, atau secara alami ya, hubungan kalian mulai mendingin. Nah, ini adalah kesilapannya. Seseorang yang begitu berpuas diri dan yakin bahawa posisinya baik-baik saja. Nah, hujung-hujungnya isolation. Terpaksa terkurung seorang diri, walaupun memiliki pakaian yang cantik, pakaian yang rapi, pakaian yang akan membuatkan kamu begitu terkesan, tetapi tidak berkesempatan untuk memakainya. Kerana saat ini, apabila sudah sampai ke tahap ini, nothing impresses you anymore. Tidak ada hal-hal yang dapat dia lakukan. Ini lebih ke arah ketidakberdayaan, teman-teman. Nah, itu perkataannya ya. Seperti tidak berdaya untuk memenangi hati kamu kembali. Maka teman-teman setiap kali memandang ke arah wardrobe ya, pakaian yang disimpan di almarinya, dia sangat mengharapkan berkesempatan untuk memakainya, untuk membuatkan kamu terkesan ya, untuk mempengaruhi kamu, untuk mendapatkan sebuah kesempatan untuk menggoda kamu lagi. Ini teman-teman, seseorang yang terlalu berpuas diri, terlalu yakin akan posisinya. Maka ini membuatkan energinya sabar menunggu kamu sehinggalah saat ini. Kemunculan soulmate, nah ini tidak perlu dibicarakan lagi. Seseorang yang yakin bahawa kamu adalah belahan jiwanya. Maka jikalau kamu adalah salah satu daripada soulmate-nya, teman-teman, ini seperti energi yang mulai mengikatnya. Jikalau dia tahu dan dapat merasakan, psychic ability to feel it ya, untuk merasakan daripada energi cakra ke-6 dan sebagainya, dapat merasakan melalui firasatnya bahawa kamu adalah soulmate-nya dia. Maka teman-teman, wajarlah dia tidak ke mana-mana dan akan terus menunggu dan menunggu sebuah kabar berita dari kamu. Seseorang yang tidak akan berganjak pergi begitu sahaja. Teman-teman, ini adalah penjelasannya ya. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di bacaan kita hari ini, saya belum pun lagi ya sempat membuka kartu tarotnya. Tidak mengapa teman-teman ya, kita cuba lihatkan zodiak yang berdampingan dahulu ya. Zodiak yang berdampingan, zodiak kamu yang berdampingan dengan zodiaknya. Kita lihatkan zodiak apa saja yang muncul ke pembacaan hari ini dan saya akan tambahkan nanti ya. Okey teman-teman, di sini kemunculan Aquarius. Seorang yang boleh dikatakan sangat bijaksana, a wise person, seseorang yang menyukai kebebasan dan mengandalkan logikanya. Gemini, teman-teman, seseorang yang dapat meyakinkan kamu melalui sebuah perbualan, perbicaraan. Seseorang yang sangat bertalenta, memiliki keterampilan-keterampilan tertentu. Seorang Leo, seseorang yang sangat pandai mencuri perhatian, sangat sukakan perhatian, seseorang yang berjiwa besar. Orang yang akan stand by you di saat kamu memerlukan seorang teman. Orangnya sangat setia, orang yang akan pasang badan. Okey teman-teman, seorang Virgo, seorang pengkritis. Orang yang akan mengkritis dirinya lebih keras ketimbang orang lain. Seorang pekerja keras, seorang yang sangat mandiri, seseorang yang cuek banget guys. Orangnya dingin, orangnya sangat mementingkan kebebasan dan tidak bergantung dengan sesiapa. Seorang Capricorn, teman-teman, seorang pekerja keras, seseorang yang sangat menghormati orang tuanya, sangat menyukai anak-anak, mempunyai ambisi yang cukup besar, seseorang yang forgive but never forget. Okey teman-teman, seorang Pisces, seorang yang suka melamunkan kamu, seorang yang suka travelling,
seseorang yang pandai memasak, seseorang yang bercita-cita tinggi, seseorang yang sangat mengandalkan intuisinya. Teman-teman, seorang Scorpio, seseorang yang pandai menyimpan rahasia. Nah, ini a lie detector. Seseorang yang bisa menangkap kamu jikalau kamu berbohong, seseorang yang mempunyai intuisi yang tajam, seseorang yang mempunyai determinasi yang luar biasa. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi kartu selanjutnya ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya, seperti apa perasaan terdalamnya ke kamu saat ini. Seperti apa kondisi hatinya, perasaan terdalamnya ke kamu saat ini. Dia yang menunggu dan menunggu, tetapi tetap saja belum ada kabar darimu. Kerana tidak ada kabar dari kamu sehinggalah saat ini teman-teman, kita cuba lihatkan ya, kondisi perasaan terdalamnya dia ke kamu detik ini. Seperti apa kondisi perasaan terdalamnya ke kamu detik ini. Wow, teman-teman, the lovers. Wow, dia sedang seperti bertanya-tanya dengan dirinya. Apakah kamu masih meminatinya? Apakah kamu masih akan memberi sebuah kesempatan ke dirinya? Apakah kamu masih mementingkan dia di dalam hati kamu? Ataupun saat ini, kamu telah pun mengenyampingkan energinya? Dengan kemunculan the lovers, teman-teman, orang ini masih lagi bertanya-tanya ya, sama ada kamu masih memiliki rasa cinta kepadanya kerana dia masih sangat mencintaimu. Pada waktu yang sama, di saat dia mengacukan pertanyaan ini di dalam hatinya, dia sempat merasakan beberapa di antara kamu yang menonton mulai mengenyampingkan energinya, mulai menepis energi cintanya. Two of Cups, wow teman-teman. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, nah kartu ini pula bersebelahan dengan the lovers. Seseorang yang ingin bersatu dengan kamu, ingin berbicara dengan kamu dengan segera, ingin bertemu empat mata dengan kamu dengan secepat mungkin. Ini perasaan terdalamnya. Sudah terlalu rindu dan untuk mendapatkan jawapan itu ya, sama ada kamu masih mencintainya, dia perlu ketemu kamu, melihat ke dalam mata kamu demi mendapatkan jawapannya. Wow, teman-teman, Five of Pentacles. Kesedihan, energi yang merasakan mulai diabaikan, ditinggalkan. Dan teman-teman, ini kondisi di mana seseorang terpaksa berjuang seorang diri, terpaksa melanjutkan koneksi hidupnya seorang diri tanpa kamu. Orang ini bukan sekadar gagal move on ya, mungkin juga mengalami masalah keuangan. Nah, mahu ataupun tidak, dia terpaksa menguatkan semangatnya, menguatkan kakinya, menguatkan hatinya untuk melanjutkan hidupnya tanpa kamu. Nah, ada kesedihan di sini. Ini perasaan terdalamnya yang sedang dirasakan, apatah lagi ya, jikalau sempat merasakan kamu telah pun mengenyampingkan energi hubungan ini. Wow, teman-teman, seseorang ini seperti sedang merencanakan sesuatu ya. Berhati-hati merencanakan sesuatu untuk kembali mendekati kamu. Dengan kemunculan Page of Pentacles, dia sempat bertanya, apakah perencanaannya akan berhasil? Apakah masih akan ada kesempatan untuk mendapatkan kamu kembali atau sekurang-kurangnya berkomunikasi dengan dirimu? Beberapa di antara dia merasakan dia perlu meminta maaf, perlu bertemu dengan kamu, meminta maaf dengan kamu dan mengungkapkan kata-kata yang ingin kamu dengarkan. Teman-teman, dengan kemunculan Page of Pentacles sekali lagi ya, ada kaitannya dengan kartu ini. Seseorang yang ingin mencantikkan penampilannya, mentampankan lagi ya, jika ada perkataan itu ya, mencantikkan dirinya untuk bertemu dengan kamu. Apakah mungkin akan berkesempatan untuk memakai pakaian ini, trying to impress you ya, untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Ada tindakan yang boleh dikatakan agak berhati-hati, penuh dengan ketelitian perencanaan dari si dia. Teman-teman, orang ini orang yang sangat menjaga harga dirinya. Maka walaupun dia cuba mendekati kamu, ini akan memakan waktu. Okey teman-teman, kita lihatkan dengan di sini lagi ya. Dengan penuh kesabaran dari hatinya. Kira-kira apa yang ingin dia sampaikan ke kamu saat ini? Dengan penuh kesabaran di hatinya, apa yang ingin dia sampaikan ke kamu saat ini? Apa yang perlu kamu dengar dari dirinya hari ini? Kita lihatkan ya. I had someone else before you. Teman-teman, ada hal-hal yang perlu dia settle, selesaikan kerana menurutnya sebelum dia berkenalan dengan kamu, sebelum kamu muncul dalam hidupnya, sebelum dia jatuh cinta dengan kamu. Nah ini ya, impartiality. Teman-teman, kamu lihat ya, seseorang yang perlu mengimbangi energi kamu dengan yang lainnya. Kartu ini pula berada tepat di atasnya. Seseorang yang perlu mengimbangi energi kamu dengan orang lain atau karirnya. Kamu sesuaikan ya. Memang ada orang lain yang muncul dalam hidupnya sebelum kamu.
Wow, teman-teman, ini tepat banget ya. I waited and waited but you never text. Nah, ini seperti tema readingan hari ini. Dia yang menunggu dan menunggu, tapi tetap saja belum ada kabar darimu. I waited and waited. Masih lagi menanti ya, sehinggalah hari ini, menanti dengan penuh kesabaran tetapi kamu langsung ya, tidak menghantar teks. Religion gets in a way, teman-teman. Ada perbezaan keagamaan di antara kalian berdua, perbezaan keyakinan, kamu sesuaikan. Nah, ini mungkinnya perbezaan agama antara kamu dan dia, yang memang sudah diketahui dari awal lagi. I'm sorry I broke all promises with you. Bagi dia, teman-teman ya, yang sempat berjanji dengan kamu. Nah, ini mungkin tidak akan resonate dengan semua orang. Bagi kalian yang berdealing dengan seseorang yang sempat berjanji denganmu, dia meminta maaf di sini. Kerana menurutnya, dia telah seperti tidak menetapi ya, janji-janji itu dan telah menghancurkan segala harapan di hatimu. I can't believe that I'm actually so in love with you. Teman-teman, dia sendiri hampir tidak percaya bahawa teman-teman setelah sesuatu terjadi, baru disedari ya, baru tersedar bahawa dia mencintai kamu sedalam ini. Nah, ini ada perasaan yang tersedar, yang datang agak terlambat ya. Dia tidak menyedari yang sebenarnya perasaan yang dia miliki ke kamu itu sedalam itu. I am in this comfortable position today because of you. Wow, teman-teman, beberapa di antara dia yang mungkin sukses, mungkin mapan ya, mungkin berjaya, menurutnya itu adalah kerana kamu, kerana bantuan keuanganmu, kerana support ya, dukungan yang kamu berikan. Dia tidak mungkin berada di dalam posisi yang nyaman, posisi yang baik, posisi yang aman tanpa dirimu. Wow, ini mungkin ya sempat menarik energi seorang yang mulai famous, mulai terkenal, berhasil memenuhi ambisinya, berada di posisi yang agak tinggi ya, mempunyai jabatan kedudukan yang baik. Menurutnya teman-teman, dia tidak akan sampai ke posisi ini tanpa bantuan dari kamu. Teman-teman, ini menarik energi siapa ya? Okey guys, kita cuba lihatkan melalui huruf-huruf namanya. Okey, hari ini saya akan singkirkan yang belakang ini ya. Sekali lagi, kita ambil bahagian depan pula. Baik teman-teman, di sini ada huruf F, E, G, U, B, A, Y, M, C, S, V, H, P. Wow, di sini seperti ada huruf HP teman-teman ya. Seseorang yang mungkin sering memandang HP-nya untuk menantikan sebuah textingan dari kamu. J, Q, I, W, R, T. Baik teman-teman, saya harap huruf di hujung ini kelihatan ya. H dan T ini kelihatan teman-teman ya. Baiklah teman-teman, bagi menutupi readingan hari ini, perlu kita renungkan bahawa kesabaran bukanlah kemampuan menunggu, melainkan kemampuan untuk menjaga sikap yang baik saat menunggu. Terkadang, kita harus melepaskan keinginan yang telah kita rencanakan agar bisa menerima harapan yang menanti kita. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye. Take good care.